Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak para kepala desa di Jawa Tengah turut atasi kemiskinan dan stunting atau kekerdilan pada anak. Hal ini ditegaskan Ganjar Pranowo di hadapan ribuan kades se-Jateng dalam acara Sarasehan Kepala Sedesa se-Jateng yang digelar di Gor Jatidiri, Kota Semarang. Di sisa masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga September 2023 mendatang, Ganjar Pranowo mengajak para kepala desa di Jateng untuk turut serta mengatasi kemiskinan dan stunting atau kekerdilan pada anak. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam Sarasehan Kepala Desa Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Kota Semarang pada Senin 5 Juni. Dalam acara ini, lebih dari 15.000 kepala desa dikumpulkan. Di hadapan ribuan kepala desa yang hadir, Ganjar berpesan agar pihak desa lebih kreatif dalam mengelola keuangan desa. Ganjar pun mencontohkan kreativitas dalam pengelolaan keuangan desa bisa diwujudkan dengan membentuk BUMDes, baik di sektor UMKM maupun pariwisata. Dari usaha inilah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan masyarakat desa. Ganjar menambahkan sejak 2013 hingga akhir 2023 telah menggelontorkan lebih dari 8 triliun rupiah bantuan keuangan untuk desa. Adapun pada 2023, total bantuan keuangan desa yang dikucurkan sekitar 1,9 triliun rupiah. Selain menyelesaikan masalah kemiskinan, Ganjar Pranowo juga mengajak para kepala desa untuk menurunkan angka stunting, yaitu gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Menurut Ganjar, dari 35 kabupaten kota di Jateng, terdapat 18 daerah memiliki tingkat prevalensi stunting yang telah sesuai dengan standar WHO, yakni kurang dari 20% seperti Kota Semarang, Kota Magelang, dan Kota Salatiga. Namun demikian, pihaknya terus menekan angka stunting yang masih tinggi, seperti di Brebes, Temanggung, Magelang, dan Purbalingga. Nah, tugas kami sekarang melakukan percepatan itu. Tidak dipungkiri akibat pandemi kemarin kemiskinannya naik, penganggurannya naik. Kan kita tidak hanya sekedar menyalahkan karena pandemi, tapi kita harus berbuat sesuatu dengan target yang mau kita capai. Beberapa target tidak akan tercapai karena kondisi itu, tapi kita nggak boleh menyerah. Nah, ini waktu pendek inilah dengan teman-teman Kades kita ajak untuk kita bekerja sama lakukan sebuah percepatan sambil nanti kita melakukan checking dan mengingatkan. Menurut Gubernur Jawa Tengah, stunting atau kekerdilan pada anak tak hanya dipengaruhi oleh kekurangan gizi pada makanan, namun juga dipengaruhi pola perawatan janin dalam kandungan dan faktor kebersihan lingkungan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak 2 tahun terakhir, Dinas Ketenagakerjaan Palembang berhasil menekan angka pengangguran sekitar 10.000 setiap tahunnya. Kepala Disnaker Palembang, Redian Dedi, menyebut penurunan tersebut merupakan hasil dari pelatihan-pelatihan yang selama ini rutin dilakukan untuk masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Kota Palembang terus mengalami penurunan sejak 2 tahun lalu, atau terhitung mulai tahun 2021. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Kota Palembang berada di angka 84.193 orang. Sedangkan di tahun 2022, tingkat pengangguran di Kota Palembang turun di angka 69.930 orang. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Palembang, Redian Dedi, pada Senin 5 Juni menyebut faktor keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sejumlah pelatihan yang selama ini rutin dilakukan untuk masyarakat. Ini yang kita upayakan, mengurangi angka pengangguran itu, antara lain kita mengadakan pelatihan. Pelatihan ini 1 tahun itu kita sampai 9 kali rombongan yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Untuk pelatihan ini sendiri, semua gratis. Mereka kita kasih ongkos, kita kasih snack, kemudian kita kasih makan siang. Redian menambahkan, selain upaya untuk terus menurunkan angka pengangguran secara signifikan, penyerapan tenaga kerja disabilitas atau pekerja inklusif juga menjadi fokus pada tahun ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Belasan rumah warga di perumahan Keledang Mas Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, retak dan amblas akibat pergeseran tanah di kawasan tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda langsung turun ke lokasi untuk menanggulangi melalui sejumlah kajian. Beberapa rumah warga retak dan sebagian ambles di perumahan Keledang Mas Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh pergeseran tanah yang terjadi di kawasan tersebut sejak hari Jumat 2 Juni lalu dan keretakan terus bertambah setiap harinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda melaporkan ada sekitar 19 rumah yang terdampak, di antaranya rusak berat dan tidak layak huni. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso, saat meninjau lokasi pada Senin 5 Juni mengatakan, setelah menerima laporan warga, pihaknya langsung melakukan serangkaian penanggulangan lewat kajian mendalam dengan melibatkan ahli geologi dari perguruan tinggi setempat. Ini penanganannya komprehensif ya, karena kita harus melakukan kajian mendalam, kajian teknis, kemudian setelah tahu kajian teknis dipaparkan, kemudian apa yang harus dilakukan. Tindakan sementara memungkinkan dipotong. Kemudian untuk korban yang rumahnya tidak bisa ditempati lagi, kami berkomunikasi dengan bagian Kesra untuk dilakukan bantuan penyewaan rumah yang lebih aman, menghindari korban jiwa. BPBD Kota Samarinda juga menyiapkan early warning system guna mengantisipasi kemungkinan bertambah parahnya kondisi retakan bangunan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'aruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan 6 perusahaan baru di kawasan industri Wiraraja Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau, senilai 12 triliun rupiah. Ke-6 perusahaan tersebut merupakan bagian dari investasi di bidang usaha manufaktur solar modul, pembangkit transmisi, pendistribusian solar energi, manufaktur semikonduktor, dan turunannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 5 Juni meresmikan 6 perusahaan baru yang beroperasi di kawasan industri Wiraraja Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang merupakan investasi di sektor hilir panel surya senilai 12 triliun rupiah. Ke-6 perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha manufaktur solar modul, pembangkit transmisi, dan pendistribusian solar energi. Selain juga manufaktur semikonduktor dan turunannya, manufaktur stretch film, dan manufaktur solar cell, serta industri mesin pendingin. Melalui investasi tersebut diharapkan dapat menyerap 13.000 orang tenaga kerja, mengingat iklim investasi di daerah kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun sudah sangat kondusif, sehingga investor mudah masuk ke kawasan tersebut dengan dukungan fasilitas gedung yang telah tersedia. Ditambah lagi downstreamnya pembangunan pembangkit energi berbasis panel surya. Nah, ini akan mendorong juga ekosistem daripada baterai. Jadi ini semua sangat menjadi prioritas yang sering kita sebut dalam pilar ekonomi hijau. Langkah industrialisasi tersebut memasukkan Indonesia ke dalam rantai suplai energi dunia dalam membangun rantai suplai industri panel surya, mulai dari pembuatan fotovoltaik hingga pembangunan pembangkit energi berbasis panel surya. Selain juga dapat mendorong ekosistem industri baterai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Perlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang, Provinsi Sumatera Barat, melakukan tes urin terhadap 102 warga binaan pemasyarakatan. Tes urin ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Lapas Muaro Padang memberantas penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap petugas lapas untuk mencegah terjadinya peredaran alat komunikasi di dalam lapas yang digunakan oleh warga binaan. Sebanyak 102 warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Muaro, Kota Padang, menjalani tes urin pada Senin 5 Juni. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Lapas Muaro untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Selain tes urin terhadap WBP, juga dilakukan pemeriksaan terhadap petugas lapas untuk mengantisipasi beredarnya telepon selular di dalam lapas yang diselundupkan oleh petugas. Kepala Lapas Kelas 2A Muaro Padang, Era Wiharto,
menyinggung kasus WBP yang terlibat dalam peredaran narkoba dari balik jeruji lapas. Ia mengatakan Lapas Muaro Padang akan menelusuri asal alat komunikasi yang digunakan WBP terkait kasus yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Karena yang bersangkutan masih berada di BNNP, mungkin setelah mereka nanti kembali ke Lapas Padang, kita akan melakukan pendalaman. Dari mana mereka ini mendapatkan handphone. Jika itu melibatkan petugas, saya sudah sampaikan berulang kali bahwa kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan bahwa yang bersangkutan untuk dipindah tugaskan ke Nusa Kambangan, seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Era Wiharto menambahkan, untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, tes urin yang dilakukan secara acak ini akan terus dilaksanakan terhadap WBP. Begitu juga dengan petugas lapas, tidak diperbolehkan membawa telepon genggam saat bertugas melakukan penjagaan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.